Sumsel 24 jam hari ini. Dalam rangkaian peluncuran komputer Security Incident Response, tim Sumsel atau tim yang bertanggung jawab menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan cyber di Sumsel yang akan dilakukan besok oleh Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara bersama Gubernur Sumsel, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BSSN Kristianto Noviantoro SHMH melakukan media visit kepada jajaran Sumek Group siang tadi. Dalam kunjungan itu, Kristianto memaparkan pentingnya menjamin keamanan informasi agar potensi terjadinya pelanggaran keamanan cyber tidak terulang. Didampingi Kepala Dinas Kominfo Sumsel Haji Ahmad Rizwan SST PMM, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BSSN Kristianto Noviantoro SHMH diterima oleh jajaran manajemen Sumex Group dipimpin General Manager Sumex Haja Nurseri Marwa. Kepada Sumex Group, Kristianto Noviantoro memaparkan pentingnya menjamin keamanan informasi agar potensi terjadinya pelanggaran keamanan cyber tidak terulang. Apalagi belakangan ini masalah keamanan cyber dipandang menjadi hal yang mendesak diatasi. BSSN sendiri yang pembentukannya mengacu pada peraturan presiden yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada April 2021 lalu, bertugas melaksanakan keamanan cyber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan cyber. Menurut Kristianto Noviantoro, guna menjamin keamanan cyber, khususnya pada pemerintahan, maka salah satu layanan yang dibentuk BSSN adalah Computer Security Incident Response Team atau CSIRT. CSIRT merupakan tim yang bertanggung jawab menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan cyber. Jika tak aral, besok CSIRT Sumsel akan di-launching Kepala BSSN dan Gubernur Sumsel di Geria Agung. Direkrutkan mitra untuk kolaborasi antara BSSN dengan pihak-pihak terkait di Sumatera Selatan, khususnya masyarakat. Karena masyarakat inilah yang menjadi objek atau tujuan utama kita bagaimana membentuk budaya keamanan informasi sehingga potensi terjadinya keamanan pelanggaran-pelanggaran di keamanan siber tidak akan terulang. Sementara Kepala Dinas Kominfo Sumsel Haji Ahmad Rizwan SST PMM menjelaskan kunjungan ke Sumex Group jelang launching CSIRT Sumsel besok dianggap penting karena Sumex Group merupakan mitra strategis pemerintah dalam memperkenalkan layanan-layanan yang ada di BSSN. Dan kegiatan ini akan dikerjasamakan BSSN setelah melihat bagaimana potensi yang ada di Sumatera Selatan. Sedangkan untuk launching tim kisetnya sendiri, Sumatera Selatan, Bapak Gubernur Sumatera Selatan sangat tinggi kepedulian terhadap keamanan cyber dan ini sejalan dengan tujuan BSSN. Sehingga besok akan dilaunching tim kiset merupakan salah satu dari 12 kementerian lembaga yang menjadi rencana kerja program pemerintah strategis di tahun 2021. Alhamdulillah Sumatera Selatan ditunjuk menjadi salah satu pilot project kiset yang ada di Indonesia. Reporter dan juru kamera Tom Sulaiman, palfresh.com. Pemirsa, program vaksinasi di Kabupaten Musi Banyuasin terus bergulir. Kali ini giliran penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa divaksin. Kegiatan vaksinasi sendiri dilakukan di Taman Agro TP PKK Musi Banyuasin. Bupati Musi Banyuasin Dr. Haji Dodi Rezalik Nurdin didampingi Ketua TPPKK Muba Haja Mutia Erini Yufada meninjau secara langsung pemberian vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa di Taman Agro TPPKK Muba awal pekan kemarin. Pemberian vaksinasi ini sebagai bentuk kepedulian Pemkab Muba terhadap warganya, termasuk penyandang disabilitas maupun orang dengan gangguan jiwa.
Dia mengatakan pemberian vaksin dilakukan secara proaktif, artinya dilakukan dengan jemput bola dari rumah ke rumah. Bagi penyandang disabilitas maupun ODGJ memiliki kondisi yang sehat, mereka akan diantarkan kembali ke rumahnya. Sementara Kepala Dinkes Muba Dr. Asmi dari Umansyah MKes menambahkan, saat ini pihaknya juga memberikan vaksinasi kepada lansia serta guru SMK dan SMA. Dalam vaksinasi ini ditargetkan ada 500 orang di Kecamatan Sekayu yang divaksin. Lansia, guru, kemudian disable sama masuk ke sasaran kita ini ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ya. Kurang lebih target yang kita harapkan itu minimal 500. Ini seterusnya ya, kalau bisa ya wilayah kayu kita bisa. Reporter dan juru kamera Firdaus, Palfres.com. Sejumlah program studi di lingkungan UIN Raden Patah Palembang kembali mendapat pengakuan dari Ban PT dengan nilai unggul. Bahkan dalam 1 tahun terakhir, setidaknya ada penambahan 10 program studi terakreditasi A dan 2 prodi terakreditasi unggul. Peningkatan akreditasi menjadi program utama Civitas UIN Raden Patah Palembang. Terbukti belum sampai 1 tahun ada penambahan 12 program studi terakreditasi A dan unggul. Terbaru ada 2 program studi terakreditasi unggul, yakni disandang oleh program Magister Pendidikan Agama Islam dan Prodi Sejarah Peradaban Islam. Dengan demikian, jumlah program yang terakreditasi A sebanyak 15 prodi dan 2 program studi terakreditasi unggul. Rektor UIN Raden Patah Palembang, Profesor Dr. Nyayu Hodijah mengaku memiliki program utama dalam peningkatan akreditasi. Hal ini dikarenakan akreditasi menjadi alat ukur kualitas perkuliahan dan mendukung kualitas alumni mahasiswa agar diakui dunia kerja. Lebih jauh, kata Rektor UIN Raden Patah, beberapa upaya dilakukan untuk mendorong Civitas di tingkat prodi dalam meningkatkan nilai akreditasi. Di antaranya memberikan afirmasi berupa pendanaan dalam mempersiapkan borang maupun asesmen. Tak hanya itu, pihaknya juga memberikan dorongan moral kepada Civitas program studi dengan mendatangi langsung prodi yang akan menghadapi asesmen lapangan. Tujuannya untuk memberikan motivasi secara langsung agar semangat memperjuangkan nilai akreditasi. Dari berbagai upaya tersebut, pihaknya menargetkan UIN Raden Patah Palembang bisa terakreditasi unggul. Reporter Trisno Rusli, Palfres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Ratusan masyarakat dari Desa Karangdapo 1, Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Musirawas Utara melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Muratara Senin kemarin. Dalam aksinya, massa meminta keadilan terkait lahan ulayat mereka yang masuk dan telah digarap salah satu perusahaan perkebunan sejak tahun 1996 hingga sekarang. Dengan mengusung 15 poin tuntutan, ratusan massa yang datang dari Desa Karangdapo 1, Kabupaten Muratara mendatangi kantor Bupati. Massa minta keadilan terkait tanah ulayat atau adat mereka yang saat ini diduga masuk dan digarap oleh perusahaan perkebunan setempat. Selama rentang waktu 1996 hingga 2021, massa menilai banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang terkait lahan ulayat yang digarap pihak perusahaan. Lendra Kusuma, koordinator aksi, menegaskan dengan luasan lahan sebanyak 17.793,5 hektar, izin HGU perusahaan yang berlokasi di wilayah Desa Karangdapo 1, Kabupaten Muratara, jelas menyebutkan di dalamnya terdapat tanah adat atau tanah ulayat milik masyarakat Desa Karangdapo 1. Namun kenyataannya saat ini telah digarap perusahaan perkebunan. Masyarakat Karangdapo 1 lanjutnya ingin menagih janji kepada perusahaan sejak 1996 sampai dengan 2018. Sampai sekarang belum juga terrealisasi. Salah satunya terkait pengembalian lahan plasma serta dana talangan kepada rakyat Desa Karangdapo 1. Kami ini yang nuntut hak milik tanah ulayat ini. Cucu-cucu yang dijanjikan terdahulu. Cucu-cucu yang dijanjikan terdahulu. Sebenarnya kami pekah kuping kami. Tapi kami murka dengan keberadaan perusahaan yang tidak berkontribusi ke masyarakat. Tentu barang pasti apabila hal ini tidak terjawab oleh pemerintah ataupun perusahaan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama,
mungkin kami akan melakukan aksi yang sama dan mungkin akan lebih besar lagi. Reporter dan juru kamera, Sony Harsono, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.